Halo semuanya. Hai, video ini adalah kelanjutan dari Future Tenses 1. Nah, kalau di Future Tenses 1 kan kita bahas tentang beberapa jenis feature ya, yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan atau menyatakan sebuah plan atau rencana atau intention. Nah, kalau di sini, di situ kan ada termasuk future simple juga. Nah, kalau di sini kita akan bahas sisanya yaitu future continuous dan future perfect simple, kemudian ada future perfect continuous. Kita akan mulai dari future continuous terlebih dahulu. Nah, future continuous itu punya rumus penggunaan will diikuti oleh be dan kata kerja bentuk ing. Baru setelah itu nanti akan ada objek dan complement atau complement. Kalau mau kita ubah dari positif ke negatif, tinggal sisipkan not di antara will dan be. Kalau mau kita ubah jadi interrogatif atau kalimat tanya, tinggal kita ubah dari will, posisi will dengan subjeknya. Jadi kita switch gitu. Nah, fungsi dari future continuous itu adalah untuk describe atau memprediksi sebuah future continuing event. Jadi dia digunakan untuk mendeskripsikan atau memprediksi sebuah peristiwa di masa depan, tapi yang sifatnya adalah berkelanjutan atau terus-menerus gitu. Contohnya seperti I will be working on my report all next week. Aku akan mengerjakan reportku all next week. Jadi selama minggu depan itu, mulai dari awal minggu sampai akhir minggu, dia sedang mengerjakan reportnya. Nah, kalau semisal kita ubah tensesnya dari future continuous ke future simple, maka konteks artinya pun juga berubah. Bukan membicarakan tentang sebuah future continuing event, tapi dia berubah menjadi membicarakan tentang sebuah rencana yang sifatnya masih lemah. Jadi probability atau kemungkinan untuk dilakukannya itu masih sangat rendah. Kayak gitu. Yang kedua, itu adalah future perfect simple. Future perfect simple. Rumusnya adalah penggunaan I will have, kemudian ada past participle. Jadi ada penggunaan past participle. Past participle ini dalam kata lain kita namakan kata kerja bentuk ketiga ya. Kalau kita mau ubah dari positif ke negatif sama kayak sebelumnya, tinggal adjust formnya aja, tinggal kita tambahkan, sisipkan not di antara will dan have, kemudian kita switch. Kalau mau jadiin negatif, tinggal di switch will sama subjeknya. Nah, fungsi dari future perfect simple itu adalah untuk membicarakan tentang sebuah future event yang akan selesai sebelum waktu tertentu. Contohnya kayak gini.
by the end of the year, I will have given 5 I will have given the same talk at 6 conferences. Sebelum the end of the year, sebelum akhir tahun ini, aku akan udah memberikan the same talk, memberikan materi yang sama pada 6 conference. Nah, dia menceritakan tentang sebuah future event. Jadi dia belum ngelakuin, tapi dia kayak udah memprediksi, udah kira-kira sebelum akhir tahun ini. Berarti kalau dihitung-hitung aku bakalan udah ngasih talk yang sama di 6 conferences. Maka dari itu, di Future Perfect Simple itu biasanya dia itu ada time signal. Time signalnya itu yang sering digunakan adalah ini, before. Kemudian ada by yang diikuti oleh fixed time. Atau ada in yang diikuti oleh amount of time. Contohnya kayak gini, by the end of the year. Kemudian ada in a week's time I will have written the report, kayak gitu. Jadi dia ada keterangan sebelum spesifikasi waktu, sebelum sebuah event itu selesai gitu. Kalau yang future perfect continuous, dia itu kayak gabungan antara fungsi perfect continuous dengan future perfect simple. Jadi dia itu membicarakan tentang sebuah berapa lama, how long an activity or situation has been done. Ini kan fungsi dari present, ini kan fungsi dari perfect continuous ya. Has been done. Nah, kemudian ada tambahan lagi, before a specified time, sebelum waktu tertentu. Contohnya, by the end of this year, I will have been working at this company for 5 years. Sebelum akhir tahun ini, aku bakalan udah kerja di sini selama 5 tahun. Underline-nya, future perfect continuous itu fungsi yang perlu kita underline itu adalah membicarakan tentang how long an activity atau situation itu udah selesai, udah dilakuin, membicarakan tentang durasi, dan ini juga before specified time yang ditambahi dengan keterangan sebelum waktu tertentu gitu. Nah, kalau misal kita bikin summary dari yang awal, future continuous itu gunanya untuk membicarakan tentang future continuing event. Nah, kalau
Kalau future perfect simple itu membicarakan tentang sebuah event yang akan selesai sebelum waktu tertentu. Dan biasanya untuk menunjukkan sebelum waktu tertentu ini, itu ada time signal seperti before, atau by the end of the year, atau in a week's time, by fixed time, in plus amount of time, kayak gitu, time signal ini. Nah, yang selanjutnya adalah untuk future perfect continuous, dia digunakan untuk menunjukkan durasi, how long an activity or situation has been done, sebelum waktu tertentu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.